Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya adalah Alisa Gianuri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi AK24B. Sebelumnya izinkan saya berterima kasih kepada Bapak Andes Asmara selaku dosen Matematika Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan saya kesempatan untuk berpresentasi. Jadi, marilah kita langsung ke materinya. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang penerapan diferensial dalam ekonomi. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bawa adalah pertama, elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah perubahan harga yang memberikan pengaruh terhadap perubahan jumlah permintaan. Permintaan dikatakan elastis apabila perubahan harga yang relatif kecil dapat membuat jumlah permintaan berubah besar. Atau dalam rumus, jika permintaan itu dikatakan elastis, maka N lebih besar dari 1. Contohnya adalah barang mewah. Sedangkan permintaan tidak elastis atau inelastis apabila perubahan harga terjadi, namun perubahan permintaan relatif tetap. Dalam rumus bisa dikatakan N lebih kecil dibanding 1. Contohnya adalah barang pokok. Yang kedua, elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah kondisi di mana terjadi perubahan harga akan mempengaruhi jumlah penawaran. Kedua, elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran sendiri memiliki makna bahwa kondisi di mana terjadi perubahan harga akan mempengaruhi jumlah penawaran. Semakin besar pengaruh perubahan harga terhadap jumlah penawaran, berarti semakin elastis. Kebalikannya, semakin kecil pengaruh perubahan harga, maka semakin tidak elastis atau inelastis. Yang ketiga, elastisitas produksi. Elastisitas produk itu berfungsi untuk mengukur seberapa besar perubahan harga input dalam mempengaruhi kuantitas output. Elastisitas permintaan. Di sini saya memilih nomor 1, yaitu fungsi permintaan suatu barang adalah QD sama dengan 200 dikurang 3P. Hitung elastisitas permintaan ketika harga P sama dengan 40. Jadi, pertama-tama kita harus mencari apa yang diketahuinya. Dari soal di atas diketahui kalau QD sama dengan 200 dikurang 3P. P sama dengan 40. Lalu kita masukkan rumusnya. Rumusnya itu adalah QD sama dengan DQD per DP sama dengan negatif 3P. Kak, negatif 3P itu dapat dari mana? Negatif 3P itu didapatkan dari nilai QD yang ada P-nya ya. Masukkan ke rumus selanjutnya, yaitu ND sama dengan DQD per DP dikali P per QD. QD sama dengan negatif 3P dikali P per 203P. Nilai ini didapatkan dari hasil-hasil sebelumnya yang sudah kita cari ya. Misalnya negatif 3P itu didapatkan dari nilai DQD per DP sama dengan negatif 3P, dan QD-nya itu yang ada diketahuinya kita ambil dan turunkan ke bawah. Setelah nilainya kita masukkan ke dalam rumus, ubahlah P dengan nilai yang ingin kita bandingkan. Karena di sini yang dicari adalah nilai ketika harga 40, maka kita ubah P-nya menjadi 40 seperti ini. QD sama dengan negatif 40 dikali P per 200 dikurang 3 kali 40 sama dengan negatif 60. Kakak, kok itu hasilnya bisa negatif 60? Jadi, hasil negatif 60 ini didapatkan dari negatif 3 dikali 40 sama dengan 120.
negatif 120 ya. Terus dikali P-nya itu kan 40, jadi 120. Negatif 120 dikali 40 sama dengan negatif 4.800. Tinggal dibagi deh, dibagi 200 dikurang 3 kali 40, hasilnya itu 80. Jadi negatif 4.800 dibagi 80, hasilnya itu negatif 60. Karena negatif 60 itu kurang dari 1, hasilnya itu berarti inelastis ya. Dari hasilnya kita bisa tarik kesimpulan bahwa ND sama dengan negatif 60. Berarti pada harga P sama dengan 40, ketika harga naik 1%, maka perubahan kuantitas yang lebih kecil dari 1%. Oke, soal selanjutnya adalah saya memilih nomor 1 untuk pembahasan elastisitas penawaran, yaitu fungsi penawaran suatu barang adalah QS sama dengan 2P dikurang 10. Hitung elastisitas penawaran ketika harga P sama dengan 20. Seperti biasa, kita mencari hal yang diketahuinya ya. Yang diketahui itu adalah QS sama dengan 2P dikurang 10. P sama dengan 20. Nah, langsung kita masukkan ke dalam rumus. QS sama dengan DQS per DP sama dengan 2P. Di sini kalian nyadar gak kalau elastisitas penawaran sama permintaan itu rumusnya cuma beda di QD sama QS saja, ke bawahnya sama ya. Jadi ND sama dengan DQS per DP kali P per QS. Tinggal masukkan nilainya ke dalam rumus. QS sama dengan 2P dikali P per 2P dikurang 10. Seperti sebelumnya, kita ubah nilai P menjadi 20. Karena apa? Karena harga yang ditanyakan adalah ketika harganya 20. Setelah masukkan angkanya, tinggal kita hitung seperti tadi. 2 dikali 20 sama dengan 40, dikali 20 sama dengan 800, per 40 dikurang 10 sama dengan 30. Jadi 800 dibagi 30 hasilnya adalah 26,666. Tapi di sini aku kecilin jadi 26,6 dan itu hasilnya adalah elastis. Kenapa elastis? Yaps, karena lebih dari 1. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa ND sama dengan 26,6 berarti pada harga P sama dengan 20, ketika harga naik 1%, maka jumlah barang yang diminta berkurang sebanyak 1%. Karena soal ini sudah selesai, mari kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya dengan soalnya juga ya. Di pembahasan kali ini saya mengambil soal nomor 3, beda dari yang lainnya ya, yang satu-satu. Di sini itu pertanyaannya adalah sebuah perusahaan memiliki fungsi pendapatan RQ sama dengan 200Q dikurang 2Q pangkat 2 dan fungsi biaya CQ sama dengan 50 ditambah 10Q. Tentukan keuntungan dan hitung nilai keuntungan ketika Q sama dengan 20. Jadi dari soal di atas, diketahui bahwa RQ sama dengan 200Q dikurang 2Q pangkat 2. CQ sama dengan 50 ditambah 10Q. Q-nya sendiri itu adalah 20. Kita tinggal ubah nilai Q ke angka 20 aja ya, kayak RQ sama dengan 200Q dikurang 2Q pangkat 2 sama dengan 200 dikali 20 dikurang 2 dikali 20 pangkat 2 sama dengan 4000 dikurang 800 sama dengan 3200. Sama halnya dengan RQ, CQ juga kayak gitu. Mohon maaf, sepertinya ada kesalahan di PPT saya. Saya melupakan untuk membawakan awalannya. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya mohon izin untuk melanjutkan presentasi ini.
CQ sama dengan 50 ditambah 10Q sama dengan 50 ditambah 10 dikali 20 sama dengan 50 ditambah 200, hasilnya adalah 250. Setelah nilai RQ sama CQ bisa kita ketahui, langsung saja kita masukkan ke rumus keuntungan. N sama dengan RQ dikurang CQ sama dengan 3200 dikurang 250. Hasilnya adalah 2950. Dari hasil yang sudah kita hitung, bisa kita tarik kesimpulan bahwa nilai keuntungan perusahaan ketika harga Q sama dengan 20 adalah Rp 2.950. Cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan dalam PPT maupun dalam cara saya berbicara, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.